ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini firman Allah ini menunjukkan bahwa kita memang berpuasa itu bukan sendirian. Artinya ada pada masyarakat terdahulu, umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasanya untuk apa? Ya, diberi oleh Allah targetnya la'allakum tattaqun, diberi petunjuk oleh Allah. Mungkin kalian sejak dewasa, ya, sejak hafal Al-Quran, ayat ini, kelas 1 ayat ini sudah hafal, karena masuk dalam tafsir kelas 1 kan. Kira-kira sudah sering mendengar pengulangan-pengulangan dari ayat ini. Hampir setiap bulan puasa atau menyongsong bulan puasa, senantiasa para khotib, para penceramah juga menyampaikan ayat ini. Jangan merasa bosan. Saya pikir tidak mengapa itu disampaikan terus-menerus. Itu namanya intens, ya. Jadi penekanan-penekanan, pengulangan-pengulangan untuk hal yang penting memang perlu dilakukan. Dan tugas daripada para pengajar, para guru, para ustadz, para kiai adalah memberikan penekanan-penekanan pada hal yang penting yang harus diketahui, harus dilaksanakan. Ayat ini dibacakan saja tidak semua orang berpuasa. Padahal ayat ini hampir setiap tahun didengungkan, terlebih-lebih menjelang bulan puasa. Itu saja masih banyak orang yang belum berpuasa. Apalagi kalau tidak dibacakan, tidak didengungkan. Maka pengulangan-pengulangan seperti ini harus diterima dengan sabar bagi kita yang sering mendengarkan. Kita terima dengan sabar. Karena waktu kita menerima ayat ini waktu kecil juga ya tidak sama dengan pas menerima ayat ini seperti usia sekarang. Waktu kecil mungkin boleh jadi hanya berupaya saja untuk menghafalkan. Pas giliran sudah agak bertambah ilmunya sedikit, bertambah juga persepsinya atau interpretasinya atau tafsirannya terhadap ayat ini. Ya, ketika dikatakan misalkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin terbayang di dalam benak kita bahwa puasa ini, kewajiban berpuasa sudah lumrah berlaku pada umat-umat terdahulu. Kemudian diberlakukan juga kepada kita. Itu mungkin satu pemahaman pada usia tertentu bahwa ini lumrah, jadi jangan merasa sendirian, kira-kira begitu. Kemudian boleh jadi berpikir tentang la'allakum tattaqun, supaya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun, takwa kepada Allah artinya apa? Artinya kita mencoba untuk melaksanakan, ya, perintah Allah. Boleh jadi karena ada rasa bahwa itu kewajiban, karena perintah, sehingga menjalankannya menjadi taat. Boleh jadi ada yang menjalankan puasanya itu, ya, dalam konteks takwa kepada Allah karena takut adab neraka, karena meninggalkan kewajiban. Jadi arti takwa bisa jadi karena takut sehingga patuh, bisa jadi karena patuh sehingga selamat. Artinya bisa saja. Ya, paling kalau di dalam khutbah Jumat kan sering diartikan takwa itu dalam arti yang sebenarnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi untuk menjalankan perintah Allah itu macam-macam orang motivasinya. Ya. Mungkin pada tahun tertentu
karena takut. Mungkin pada tahun tertentu berubah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun berikutnya menggabungkan seluruh perasaan itu sehingga menjadi takwa itu suatu yang utuh. Artinya memang kita melakukan itu karena takut kepada adab Allah ya iya, karena kita taat kepada Allah juga ya iya, karena kita mencoba mendekatkan diri takarub kepada Allah juga ya iya, dan begitu seterusnya, sehingga seluruh sifat manusia yang berhubungan dengan perasaan untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan itu menjadi ada kita miliki. Saya menyebutnya sejumlah perasaan-perasaan itu ya. Kalau di dalam beberapa kitab para ulama dahulu, misalkan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kutiba alaikumusiyam, jadi asyam itu artinya al-imsak anit ta'am wasyarab wal wiqa bainahu biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tankiyatiha minal akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Nah, ini satu poin aja kita ambil, bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Kemudian dari hubungan suami istri. Dengan niat khalisah lillahi azza wa jalla. Khalisah artinya memang tidak ada niatan lain. Ya, makanya hadisnya juga man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi tidak ada niat lain. Karena puasa ini kan ditonton orang kan. Ya, puasa ini ditonton orang, terasa oleh orang lain. Bisa saja orang berpuasa punya niatan lain. Misalkan dia niat ingin dilihat orang sebagai orang alim dan lain sebagainya. Ingin dilihat orang sebagai orang yang patuh, yang taat. Kan niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk orang. Itu al-imsak anit ta'am. Nah, lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha. Di sini ada pembersihan jiwa. Ada upaya pembersihan jiwa. Kalau kita lihat orang dalam 1 tahun penuh itu kebiasaannya dari segi ini asyurab wa ta'am saja luar biasa itu. Orang makan sehari semalam itu luar biasa banyaknya. Nah, apapun masuk ya, makanan-makanan. Ya kalau kita kaum muslimin insya Allah kita memilih yang halal, yang thayyib. Nah, itu pun kan tetap saja bisa meninggalkan misalkan hijau-hijauan, bisa meninggalkan cacing dan lain sebagainya di dalam perut kita. Jadi jangan dipikir bahwa dalam perut kita itu bersih, itu ada dunia, ada kehidupan di situ. Ya, ada kehidupan banyak di dalam perut kita ini, makanya suka ada bunyi buruguk-buruguk itu. Itu guludug menurut lamun di dunia mah. Mungkin bagi penghuni perut kamu tuh wah ini petir ini kan gitu. Jadi ada kehidupan di situ. Ya. Maka dengan berpuasa sebetulnya kehidupan itu diatur. Maka beberapa penghuni mungkin yang tidak kuat lapar dia akan tumbang. Mungkin dia pikir kiamat ini dalam perut ini. Kenapa nih, apa? Lagi paceklik, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Yang biasa pagi-pagi dikasih kopi, seruput kopi nggak dapat. Yang ada pencinta mie ayam juga nggak dapat. Ya, tapi itu kan saya suka menganalogkan, mengibaratkan seperti di sungai ini, perairan ini sungai. Itu kalau di belakang ini ada Ciberes namanya. Sungainya Ciberes kan namanya. Itu setahun sekali pasti ada pengeringan. Pengeringannya itu kapan?
di bulan Oktober. Pada waktu pengeringan itulah para pekerja dari pengairan memberikan melakukan perbaikan saluran. Jadi bendungannya diperbaiki, tembok-tembok pinggirnya juga diperbaiki itu saat pengeringan. Kira-kira berpuasa kalau dari segi materinya, kira-kira dari segi fisiknya itu kira-kira seperti itu. Ada upaya pengeringan di dalam perut kita untuk perbaikan. Ya mudah-mudahan sesuai dengan sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah insya Allah sehat. Banyak kan orang takut berpuasa karena takut sakit. Kalau kita pakai pil yang tadi nih hadis Rasulullah, ya kan pil manawi ya. Ada yang diminum ya obat namanya. Tapi kalau mau idoh nasihat itu kalau kita yakini benar ya insya Allah menjadi obat juga. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Ya mungkin proses pembersihan itu. Tazkiyah, pembersihan apa yang ada di dalam perut yang juga berimplikasi pada pembersihan jiwa. Jiwa manusia itu ra'su dzunubi al-kadib. Kebanyakan tuh yang bohong, yang membawa kepada dosa-dosa itu. Itu porosnya daripada sebuah dosa itu menurut Rasulullah al-kadzibu, kebohongan. Nah dengan berpuasa kan orang bisa saja mengaku kalau dia puasa, banyak orang-orang itu. Dia keliling, dia seakan-akan puasa tampil sebagaimana layaknya orang puasa, tapi sebetulnya dia tidak berpuasa, kan banyak yang begitu. Ya. Nah, yang begini ini sebetulnya kan mendeteksi manusia mana yang betul-betul jujur, mana yang suka bohong. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau puasa itu memang khusus untuk Allah karena di situ tidak ada pembuktian tertulis bentuknya seperti apa. Orang sholat masih bisa kelihatan. Nah kalau orang berpuasa itu sulit untuk bisa dideteksi. Ya walaupun kita bisa mencium baunya kan, ada yang bau baso, bau sambal gitu kan. Ya ada saja namanya juga manusia kan. Walaupun dia memoles sebagaimanapun ya tetap saja kita ini lebih tajam. Orang berpuasa kan hidungnya tajam. Jadi orang boleh saja mengaku atau memoles dirinya seakan-akan berpuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya itu menjadi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala karena di sini ada faktor kejujuran betul lah yang tahu antara dia dan Tuhan saja. Antara dirinya dengan Allah saja, ya. Ya mungkin beberapa kelompok manusia yang lain boleh jadi tahu, tapi kan walaupun tahu nggak pernah bilang, kamu nggak puasa ya, kan nggak pernah bilang gitu. Pura-pura aja kita. Tampangnya puasa padahal enggak gitu. Kita cium baunya kan. Misalnya. Tapi yang jelas yang paling nyata ya hanya dia yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini kan model kejujuran yang luar biasa. Di sini belajar pengawasan ya, pengawasan diri, muraqabah. Syu'ur bi muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maksud tazkiyah. Sebetulnya kalau hidup kita selama berhari-hari, bertahun-tahun di dunia ini selama masih berusia, kita hidup merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Karena manusia itu kan juga dia selalu ingin dilihat kan. Boleh kan ingin dilihat? Berbuat ingin dilihat boleh kan? Boleh. Cuman minta dilihatnya sama Allah kan. Makanya man shoma Ramadana imanan karena dasar iman, karena motivasi iman, karena dorongan iman, bukan karena yang lain. Wahtisaban. Ihtisab itu karena ingin dilihat, ingin diberi pahala oleh Allah. Yang nggak boleh itu minta dilihat sama manusia, terlalu kecil. Allah mengajarkan hal-hal yang tinggi, yang besar, yang benar. Kalau mau minta dilihat, dilihatlah sama Allah. Kalau Allah yang melihat, udah lain judulnya. Kalau manusia mau lihat bisa dua.
Dilihat manusia bisa dua, bisa saja komennya tindakannya sama, komennya berbeda. Yang satu bilang sok lu, yang satu bilang weh alim lu, kan gitu. Kalau manusia yang ngelihat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang melihat karena memang kita ingin dilihat oleh Allah, maka cuma satu. Dan komennya juga cuma satu, Allah menerima kan. Kalau mukhlisan lahudina pasti Allah menerima. Kalau niatnya ikhlas hanya untuk Allah pasti Allah menerima. Ikhlas itu seperti apa? Pokoknya yang kamu usahakan serius mungkin itu ikhlas. Nggak bisa saya menyebutkan ikhlas itu sebagai membuang barang ke sungai atau kotoran ke sungai, bukan. Pokoknya yang kamu niatkan sungguh-sungguh lillahi ta'ala itu sudah ikhlas pada saat itu. Misalkan kamu ada orang perlu pertolongan, kamu dengan senang hati, tidak karena apapun, tidak karena ingin dipuji dan lain sebagainya, bismillahirrahmanirrahim, kamu bantu orang, ya itulah ikhlas saat itu. Karena memang niatnya lillahi ta'ala, bukan karena orang itu. Tapi dia menolong karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, itu namanya ikhlas. Saat itu terjadi. Nah, dia terikat oleh waktu. Jadi waktu itu, saat itu, di situ dia melakukan sesuatu lillahi ta'ala sudah ikhlas, langsung dicatat oleh malaikat itu. Ya, karena malaikat kan pencatatannya real time kan, kayak kayak CCTV gitu kan, real time, nggak disimpan-simpan dulu. Kalau kamu kan dapat giliran mendapat apa pelajaran atau apa nanti dulu disimpan dulu gitu ya. Kalau malaikat saya pikir dia akan real time. Jadi sangat terikat dengan waktu dan kondisi hati saat itu serta niat yang tulus saat itu. Kadang-kadang kalau sudah bergeser waktu bisa berubah lagi, ada perasaan-perasaan lain. Makanya dalam istilah sodakoh itu jangan kau ikuti, ya. Kaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sodakotin yatba'uha ada. Yatba'u itu kan belakangan. Artinya waktu awalnya boleh jadi pas sodakohnya dia ikhlas. Tapi pas belakangannya ini, pas waktu yang berikutnya yang berubah. Ya, misalkan seperti itu. Baik. Ya, anak-anakku sekalian, baik yang di rumah maupun yang di pondok. Di sini ada yang di pondoknya ada kelas 5, ada kelas 6 juga, ada asatid juga. Kita lanjutkan dengan zakatun nafsi wa taharatuha wa tanqiyatuha minal akhlaq ar-radinah. Ar-radiyah wal akhlaq ar-radilah. Jadi kan manusia selama perjalanan panjang 1 tahun itu banyak perasaan yang muncul, banyak tingkah laku yang muncul yang boleh jadi memengaruhi tingkah laku kita. Karena kita bergabung, ya makhluk sosial bergabung dengan orang lain, boleh jadi terinspirasi ya untuk melakukan hal yang tidak baik. Boleh jadi kita ada suudon, kita tidak melakukan, tapi karena ketemu orang bahwa kita curiga, kita suudon sama orang lain, kan boleh jadi seperti itu. Itu hal-hal yang mencampuri tingkah laku kita banyak selama 1 tahun ini. Ya, itu dari satu sisi. Kemudian juga al-akhlak, ya, al-akhlak ar-radilah, ya, tingkah laku yang tidak baik. Tingkah laku yang disaksikan, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang boleh jadi kurang baik. Itu kan bisa menginspirasi untuk melakukan perbuatan yang kurang baik juga. Boleh jadi misalnya ketemu dengan orang malas, melahirkan malas kan gitu. Dan begitu seterusnya, ketemu dengan orang rajin, kita membuat kita rajin. Yang mana juga manusia, su'ul huluki yu'di. Nah, kalau perilakunya buruk itu pasti akan menular. Nah, bagaimana sekarang kita berusaha menularkan perilaku yang baik. Ya, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Nah, dalam 1 tahun perjalanan seperti itu, maka dalam 1 bulan puasa kita mencoba mensucikan diri. Tazkiyatun nafsi, baik dari segi makanan, sisa makanan yang kotor dan lain sebagainya yang ada pada diri kita. Tapi yang terpenting adalah cara berpikir dan hati.
Ya, cara berpikir yang tadinya karena berbagai macam pengaruh, karena interaksi sosial, karena informasi yang didapat, misalkan membuat kita tidak begitu baik, maka dengan berpuasa, karena banyaknya larangan-larangan itu kan, ya kemampuan menahan dirinya kan dilatih. Manusia kadang-kadang, wah saya tidak kuat. Ah bohong, nyatanya pas disuruh puasa kuat. Bisa berdisiplin. Yang penting ada irodah, dimulai dari niat. Ya, niat itu keputusan, mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu hal yang sangat penting untuk bisa membuat kebiasaan baru ke depannya. Ya, jadi make choice, mengambil keputusan itu penting. Kamu belajar atau tidak belajar, kamu beribadah atau tidak beribadah, kamu puasa atau tidak puasa, itu diawali dari mengambil keputusan. Perbuatan besar, kebiasaan yang baik juga mulai dari mengambil keputusan. Kalau kalian memutuskan diri untuk setiap habis subuh saya akan baca Quran 1 juz, maka keputusan yang kamu ambil itu nanti akan mendorong kamu untuk melakukan yang lebih rutin. Karena tadi sudah ngambil keputusan, maka di situ ada keinginan. Dalam otak kalian ada keinginan untuk melakukan apa yang kamu putuskan. Karena ada keinginan untuk melakukan yang akan kamu putuskan, maka muncullah self disiplin, mulai start di situ. Saya setiap, kan baru startnya kan ngambil dari keputusan kan. Setiap habis subuh saya akan baca 1 juz. Maka disitulah self disiplin mulai beroperasi, mulai start. Ketika kamu melaksanakan, maka kamu sudah mulai membuat tindakan, ya, yang itu nanti bisa menjadi kebiasaan baru kamu, habit kamu, kebiasaan baru. Besoknya lagi ada godaan malas, udahlah nggak usah, misalkan dalam pikiran hati untuk agar tidak melanjutkan baca Quran setiap subuh itu. Tidak, saya ada perjuangan di situ. Karena tadi udah ngambil keputusan. Perjuangan apa? Untuk mempertahankan self disiplin tadi. Akhirnya terus begitu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, maka itu menjadi habit, kamu sudah nggak berat lagi. Seperti kamu tadarus sekarang. Kalau orang yang belum pernah baca Quran, kalau kalian kan biasa ya. Kalau yang jarang baca Quran, ketika baca halaman pertama beratnya minta ampun. Dapat 1 halaman itu berat sekali. Dapat 2 halaman dipaksain, agak kurang beratnya. Dapat 3 halaman agak kurang. Kesananya tiba-tiba menggelinding, bagaikan ada dorongan, ya mengelinding sendiri itu. Ya kalau tadi di gigi pertama itu agak berat, gigi 2 agak berat, kalau sudah masuk ke gigi 3, gigi 4 sana udah luar biasa. Kadang-kadang berhenti saja malas, pengennya terus saja membaca Al-Quran. Itu kira-kira. Jadi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka kekuatan itu akan muncul. Dan yang berat, yang tadinya dirasakan berat menjadi ringan. Seperti kamu bangun pagi itu, ya bangun pagi itu kalau tidak didukung oleh disiplin, oleh self disiplin, nggak bakalan bisa merubah kebiasaan dari yang jam 7 menjadi jam 4. Jauh sekali rentangnya 3 jam. Ya. Tapi dengan adanya dibantu self disiplin, kemudian dia dengan senang hati setiap jam segitu akan bangun. Dan tidak usah pakai keamanan ngetuk-ngetuk pintu juga. Pasti sebetulnya dia bangun. Matanya sudah bangun, cuman masalah kalau dia tidur lagi self disiplinnya aja kurang kuat. Kalau self disiplinnya kuat, dia akan terus mudah. Coba kalau semuanya kamu pikirkan puasa. Nanti saya puasa ya, tidak makan. Kebayang aja tidak makannya, udah lapar duluan. 1 hari penuh, berarti 12 jam. 12 jam ya? Durasinya berapa jam tuh? Hah? 14 ya. 1 hari penuh. Masya Allah, 1 jam saja saya nggak kuat lah. Saya kan mah, keren segala dibangkit-bangkitin tuh. Mahnya diingat-ingat, padahal pas giliran jalan aja puasa lewat. Mah jadi hilang semuanya. Ya, nggak sempat asam lambung muncul.
Mau apa orang nggak makan mie kita? Yang makan mie karena asam lambungnya naik, makan mangga gitu ya, makan duren. Nggak ada itu. Semuanya puasa, sampai ikut cacing-cacingnya juga pada puasa. Ya, itu kalau udah jadi habit, jadi kekuatan. Tapi kalau dipikirkan berat, nanti sampai duhur. Kayak anak kecil gitu loh. Anak kecil kalau berpuasa gimana sampai duhur? Sampai duhur dia bilang, udah ke ibunya, Mi, udah duhur. Iya sedikit lagi. Jadi dia menghitung, kerjanya menghitung. Ini kalau sekarang nih jam segini udah di depan pintu aja. Nunggu sampai lalai keluar. Karena dulu kalau ada kelelawar keluar katanya itu udah maghrib. Jadi dulu nungguin lalai aja. Ada yang lebih kapan lalai keluarnya. Lalai itu tahu kelelawar itu ya yang suka ada di genteng-genteng itu. Ada yang pinter mah dirojokan lalai. Nami lalai yang keluar. Lagi pula kan waktu masih kecil puasanya unik kita. Yang dicari-cari itu yang ngebatalinnya aja. Hitut nacai batal, datang ke rumah ke ibunya. Nah, mau buka ya? Kenapa? Tadi hitut dinacai, cenah. Batal. Yang dicari gitu. Terus ada lagi. Kan kalau nangis batal, kalau berantem tuh sama temen nangis batal. Pulang lagi ke rumah minta buka. Kenapa? Itu tadi berantem nangis gitu. Tapi tetap aja nggak diizinin. Kalau orang tuanya pinter nggak diizinin. Kalau yang orang tuanya ini, oh batal, yang satu sok buka baik kemacek totong. Kalau yang pinter enggak batal gitu. Karena itu kan cuma alasan yang dicari-cari saja untuk mengakalin. Ya, karena belum terbiasa. Tapi disitulah latihan proses. Saya ingin menyatakan latihan. Sesuatu yang berat kalau dilatih dengan serius itu bisa dicapai. Dan ketika sudah kita sukses dalam membuat kebiasaan baru yang tentu saja positif, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yang bisa merubah kamu, yang bisa membuat kamu sukses. Nah dengan puasa ini kita berlatih begitu, yang berat-berat kita bisa lalui. Ya, bisa lalui. Itu kan Ustadz cuman ganti waktu saja dari makan siang ke makan malam, betul, ganti waktu. Tapi jumlah makannya juga terkurangi, jangan salah. Jadi 2 kali buka sahur. Kalau waktu siang kan ada 3 kali, ngawadang di tengah hari. Ini kan enggak. Buka sahur dan tidak terlalu banyak, yang dimakannya tidak terlalu banyak. Tetap saja ada semacam keramahan terhadap organ tubuh kita itu. Ya, jadi bukan karena berpuasa misalkan cukup dengan mengatakan perpindahan makan dari siang ke malam. Enggak sesederhana itu. Sama juga dengan mengatakan kalau misalkan dengan puasa itu turut merasakan orang miskin sehingga kita menjadi menyayangi mereka. Enggak kepikir. Waktu kita puasa, waktu lapar kepikir enggak orang miskin? Gini rasanya orang miskin. Enggak kan? Yang dirasakan tuh bagaimana aku ini bisa aman dari rasa lapar yang tidak ini. Akhirnya kan ada bisa terlentang, bisa tidur-tiduran, nggak kepikir. Artinya berbicara tentang hikmah-hikmah puasa untuk rasa sayang saja, nggak usah dengan bahasa turut merasakan. Karena waktu kita berpuasa nggak merasakan, nggak mengkonek, menghubungkan antara kondisi kita dengan orang miskin tuh nggak dalam pikiran. Kita berjuang sendiri aja untuk bisa menahan rasa lapar sudah luar biasa. Perasaannya fokus pada diri kita, betul-betul fokus pada pembinaan karakter kita. Adapun kemudian muncul bahwa di dalam bulan puasa dianjurkan sedekah, dianjurkan dengan saya menyebutnya musim ibadah dengan pahala yang berlipat ganda, itu sayun akhar, artinya tidak ada butuh dengan perasaan-perasaan ini. Kalian pernah selama puasa mendiskusikan, wah begini ya jadi orang miskin itu laparnya, begitu ya? Nggak pernah kan? Nggak pernah, yang ada tuh, nyampe ke pinggang ini, sakitnya nih, laparnya nih, kan gitu aja. Adapun yang lain ya kita pakai dari pelajaran yang lain lagi, misalkan apa? Ada statement dalam Al-Quran, fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum, kan gitu. Ada ayat-ayat lain yang berbicara tentang itu, sehingga kita tetap bisa melaksanakan. Terutama di bulan puasa, ada beberapa bulan di mana nilai-nilai ibadah itu berlipat
berlipat ganda nilainya, diantaranya di bulan Ramadan ini. Ya itu saja. Ya, karena juga kan tetap di sini kita tetap harus sama-sama beramal. Tahu orang miskinnya juga sama-sama berpuasa juga kan? Tidak karena misalkan begitu kan kita lagi mewakili ini perasaan mereka, merekanya menjadi tidak puasa kan enggak juga. Jadi tetap anak-anakku sekalian. Jadi ini adalah model pembentukan karakter kita menjadi orang yang tangguh. Dan yang terpenting sebetulnya karakter menjadi orang yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya harus dilihat oleh sesama. Tapi melatih hubungan yang sangat langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang puasa ini imanan, dia dasarnya iman. Tidak bisa ujuk-ujuk, nggak mungkin ada orang datang-datang bisa langsung tiba-tiba berpuasa, itu tidak. Tapi dia adalah samratul iman yang panjang, ya perjalanan iman. Dia merupakan pewujudan dari atau buah dari keimanan. Keimanan kemudian aktivitas diwujudkan keimanan itu dalam menjalankan ajaran-ajaran syariat, maka puasa bisa ketemu. Bisa gampang, bisa mudah, bisa masuk. Tapi kalau tidak begitu, nggak bisa ujuk-ujuk. Ya, karena kan awalnya kan mesti syahadat dulu kan. Kemudian kalau dia sholatnya bagus, bisa sholat, insya Allah puasa bisa. Tapi agak sulit misalkan yang tidak sholat untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Sholat aja yang tidak berisiko kelaparan, yang tidak berisiko menahan lapar ditinggalkan, apalagi puasa yang berisiko menahan lapar. Itu logikanya. Tapi dari semuanya ini yang terpenting adalah bahwa kita diberi kesempatan untuk berpuasa, diberi kekuatan lahir dan batin, kemudian mudah-mudahan dapat manfaatnya. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati dalam hidup. Tentu saja dengan bimbingan-bimbingan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hadis yang kalian pelajari, ada kitabul adab, ada kitabul doa, ada banyak sekali ya. Ada kitabul iman. Kalian bisa tambah sendiri wawasan itu sehingga persepsinya itu tambah. Sama halnya dengan puasa. Puasa juga kalian bisa baca keterangannya. Baca kan kita udah tahu nih keterangan puasa. Pertama, yang tadi soma Ramadana, kemudian kutiba alaikumusiyam. Siam itu apa? Imsakun anil akli wasyurbi kan? Wal iqa. Kemudian apalagi? Kan kita sudah tahu tuh informasinya. Kemudian ada syahrul Ramadan, syahrun fihi nuzilal Quran, barokah, Lailatul Qadar. Semua nilai kebaikan itu numpuk di bulan ini. Maka mari kita isi, kita manfaatkan sedapat mungkin untuk bisa menjadi yang terbaik. Ketika 1 bulan sudah tercipta kondisi yang baik, yang tadi saya sebut kebiasaan tadi, habit tadi, ya kebiasaan kita kan dengan puasa kita menghentikan untuk gibah. Karena apa? Ketentuannya kan kalau bisa kita masih bicara gibah, Allah nggak perlu kita lapar dan ini. Yang diperlukan itu adalah pembentukan karakter, ya. Kemudian kadzib, kan nggak boleh. Ya, Allah nggak ada kepentingan dengan lapar dan minum kita yang dihentikan, tapi kadzib ini yang harus dibasmi, gitu. Jadi ada sikap-sikap, tingkah laku kita dan kondisi hati kita yang memang dengan berpuasa ini harus dibuang. Qaulul zur, omongan-omongan yang nggak pantas, yang nggak penting. Ya, omongan-omongan yang nggak penting. Kan ada yang penting, yang wajib diomongkan kan, kayak kul a'udzu birabbil falaq itu kan penting. Kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, masih diperintah oleh Allah katakan. Ya, omongan-omongan yang tidak penting tidak usah dihindari, apalagi cacian, makian kepada orang lain dihindari. Maka kalau ini selama 1 bulan ini bisa membuat tradisi yang bagus, tradisi ini seharusnya terbawa kepada bulan-bulan berikutnya. Maka yang tadi kita sebut sebagai pembentukan karakter, pembentukan tradisi.
Ya, tapi intinya memang dengan mengosongkan perut itu adalah salah satu usaha untuk mencapai kedekatan kepada Sang Holik, pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pada semuanya yang di rumah juga saya ucapkan selamat berpuasa, salam sama keluarga semuanya. Kemudian ya pandai-pandailah membuat kebiasaan baru, membuat disiplin baru, self disiplin sehingga kita bisa menjadi manusia yang bernilai. Maka takwa itu kita artikan value, nilai tertinggi. Nilai la'allakum tattaqun kan sesuatu yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai mesti adalah nilai tertinggi. Bukan hanya takut, bukan hanya apa seperti yang tadi di awal saya sebutkan, tapi yang terakhir adalah bahwa takwa adalah value, nilai tertinggi yang ingin kita capai. La'allakum tattaqun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.